Pemirsa, volume pemudik roda 2 di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Pemudik mayoritas melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Tujuh hari jelang Idul Fitri, pemudik tujuan Sumatera yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Volume kendaraan sedikit berkurang dibandingkan saat malam hari. Pasalnya, para pengendara roda 2 yang akan pulang kampung ini biasanya melakukan perjalanan saat malam hari, hindari cuaca panas. Hingga kini sudah ada 2.422 orang, 1.471 unit sepeda motor, dan 644 unit truk yang melintasi perairan Selat Sunda menuju Pelabuhan Bakauni dan Pelabuhan PT Wika Beton di Pulau Sumatera. Diperkirakan, lonjakan pemudik kendaraan roda 2 akan terus terjadi hingga puncaknya pada 3 hari jelang Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tujuh hari menjelang Lebaran, pemudik mulai padati Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Dengan membawa sejumlah barang bawaan di dalam koper dan kardus, para pemudik mulai memadati Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Rata-rata penumpang tujuan beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Pihak terminal menyediakan 100 bus setiap harinya. Hingga kini, jumlah penumpang mengalami lonjakan mencapai 20%. Puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran. Belum ya, masih nunggu ya? Sekitar jam 12-an. Oh, ini mudik sama siapa aja? Hanya sama keluarga. Sama keluarga. Emang tiap tahun mudik ya, Bu? Iya. Kalau harga tiket sendiri itu lebih mahal atau biasa? Kalau lebaran ini kan naik deh 30%. Naiknya berapa, Bu? 30%. 30%. Sementara petugas unit pengelola penguji kendaraan bermotor UPPKB dari Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap 16 unit bus di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Hasilnya, banyak bus yang tidak dilengkapi standar kelaikan jalan, seperti sabuk pengaman, kursi penumpang tidak sesuai, pintu darurat yang tertutup, tidak memiliki pemecah kaca maupun apar, hingga kaca depan mobil retak maupun penggunaan ban vulkanisir. Hasil ramcek akan ditindaklanjuti dengan memberikan catatan kepada pihak perusahaan otobus hingga mengembalikan kendaraan ke depo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan arus mudik. Hingga kini lebih dari 428.000 tiket sudah terjual. Kepadatan penumpang mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen Selasa pagi. Kebanyakan penumpang mendapat libur lebih awal dan memutuskan untuk mudik lebih cepat, hindari lonjakan penumpang menjelang Lebaran. Pemudik yang memilih menggunakan kereta api mengaku lebih nyaman karena perjalanan lebih tertib dan tepat waktu. Lebih 428.000 tiket kereta api pun sudah terjual untuk perjalanan kereta api jarak jauh dari Daup 1 Jakarta di masa angkut mudik Idul Fitri 2025. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, KAI Daup 1 Jakarta menyediakan kereta api tambahan sebanyak 362 perjalanan kereta api jarak jauh atau rata-rata per hari sebanyak 16 kereta api. Kereta tersebut berkapasitas 182.620 tempat duduk atau rata-rata per hari 8.301 tempat duduk. Sementara itu lebih dari 60.000 kendaraan pemudik masuk ke tol Kali Kangkung Semarang. Namun arus lalu lintas pemudik masih lengang meski ada peningkatan jumlah kendaraan. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah tergabung dengan reporter Ulia Zain di sana. Ulia, bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Kali Kangkung Semarang, Ulia?
Baik Desvita dan juga pemirsa, untuk saat ini seperti bisa dilihat di belakang saya, ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung sendiri masih landai, masih lancar, dan para pengemudi dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan data terakhir yang kami terima sejak pukul 6 pagi tadi, kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa sudah ada 3.800 kendaraan, sedangkan yang masuk gerbang tol Kalikangkung ada 2.700 kendaraan. Dan ini kalau dihitung-hitung per jamnya ada 800 sampai 1.000 kendaraan. Dan dari Sabtu lalu tanggal 22 Maret sudah ada 60.600 kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Kalikangkung. Dan kalau dilihat dari data pada hari kemarin, ini dalam satu hari ada 19.800 kendaraan yang melintas, dan dengan rata-rata kendaraan keluar dari gerbang tol Kalikangkung 500 sampai 800 kendaraan per jamnya. Di mana ini kalau dapat kita bandingkan dengan hari ini, artinya ada kenaikan sedikit, namun tidak signifikan ya, kenaikan kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta keluar gerbang tol Kalikangkung menuju tol Trans Jawa, dan nanti akan kita tetap pantau sampai hari Raya Idul Fitri nanti. Kembali ke Anda, Desvita. Baik, terima kasih Ulyazen yang melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung Semarang, dan selamat bertugas kembali.